لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحم لنا والبشر أضحم لنا ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله تعالى يطاف علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنيتنا الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين هذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا في مقدمتهم شيخنا معلم كيف تقي حجابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنيتنا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه نحوها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد yang muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, khusus keluarga besar Mu'allim Syekh Syafi'i Al-Jami Sahibul Fadil. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 5 bulan Zulhijjah 1444 Allah bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan bacaan kitab Adabud Dunya Waddin berikut Al-Ahkam As-Sultaniyah yang kedua-duanya adalah disusun oleh Syekh Al-Mahbali. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya
sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahala kepada semua pendiri dan penyokong majlis taklim yang kita banggakan ini. Mereka di alam barzahnya mendapat kejujuran, rahmat dan maghfirah, dan bagi kita semua ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut bacaan kitab yang pertama. Ada buku ya? Apa? Hah? Akam. Allah wa'alaikum rahimahullah ta'ala. Bukia Anna Umar bin Abdul Aziz. Bukia jadi kisahkan, diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz khotbah ala-nas. Khotbah artinya berpidato, pidato politik gitu. Pertama kali dilantik dengan pidato politik. Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik menjadi raja, dia mendapat julukan Amirul Mukminin yang kelima ini, karena walaupun masa jabatannya hanya 2 tahun lebih sedikit, namun ya luar biasa ini. Kehadiran ditegakkan sehingga Allah Ta'ala membuat negara Islam di bawah pimpinan Umar ini ya subur makmur karena beliau hadir, sehingga beliau dijuluki Khalifah yang ke-5, Khulafa Rasyidin yang ke-5, bukan ke-4. Dia raja nih, karena dia hadir sehingga dijuluki Khalifah Rasyidin yang ke-5. Nah, beliau saat dilantik, beliau berpidato menyampaikan pidato politik. Khotbah ala-nas, berpidato di hadapan orang. Di awali khilafatihi, saat pertama kali dia menjadi khalifah. Wakanat min awali khutbatin, itulah khutbah beliau, pidato politik beliau yang pertama. Faqala lahu, kata Umar bin Abdul Aziz kepada para rakyat, usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Saya pesan agar supaya kamu kalian selalu takwa Allah. Artinya taat sama Allah itu, takwa itu taat. Nanti taat itu nurut. Apa yang Allah perintah laksanakan, apa yang Allah buat ditinggalkan. Fa'innahu la yaqbalu ghairaha, karena Allah tidak menerima selainnya. Cuma yang diterima adalah hamba yang bertakwa, lainnya Allah enggak terima. Wala yurahibu illa ahlaha, apa yang la yurahibu, dan Allah tidaklah senang itu ketika jumpa, namanya tarihib. Lalu kita jumpa, itu ditarik, artinya disambut. Nah, kapan kita ini jumpa sama Allah? Saat kita berpulang, saat kita berpulang ke haribannya, itu dikatakan kita jumpa sama Allah. Nah, saat jumpa sama Allah, Allah senang menerima kepulangan kita. Nah, tapi yang Allah senang adalah yang bertakwa. Ada ayat di akhir surat Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa Allahi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Siapa orang yang ingin, makana yarju, siapa yang ingin mengharap liqa Rabbi, jumpa sama Tuhannya. Nah, ini ada inilah kehebatan Al-Quran diisikan. Di sini membuang hal, saking membuang ini kami menyebut. Kadang-kadang yang nggak disebut bukan hal. Kan ayatnya siapa orang yang ingin jumpa sama Allah. Berarti ini ada hal yang tidak disebut. Dari mana kau? Kan siapa orang ingin jumpa sama Allah? Kalau ente jumpa sama Allah, ingin sama tidak ingin, masih apa?
Pasti berarti ada yang dibuang nih. Walaupun ente nggak ingin, siapa orang yang mau mati? Siapa? Nggak ada yang mau mati. Walaupun dia orang baik juga, kita doain banyak ngomong. Semua orang nggak ada yang suka jumpa. Kalau siapa orang yang ingin jumpa, padahal semuanya orang nggak ada yang dan maunya dan tidak ingin dan tidak inginnya pasti akan jumpa. Kenapa Allah Taala mengatakan siapa orang yang ingin? Nah, berarti tidak ada yang buat. Kira-kira apa? Kira-kira apa takdirnya kalau tahu takdirnya? Siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, Allah senang. Nah, gitu. Padahal kan ayat itu sudah mengatakan begitu. Siapa orang yang ingin jumpa sama Allah saat ketemu sama ente ditarhib nih. Ditarik Allah, disambut. Kalau disambut kan berarti kedatangannya disenangi oleh tuan rumah. Kalau ini Allah. Nah, dari tahunya siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, Allah senang. Ya'mal amalan salih. Dari sini kan. Jadi ada yang menunjukkan bahwa yang dibuang itu halnya itu siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, hal keadaannya Allah senang. Maka caranya adalah fa'yamal amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Beramal soleh kemudian didasari atas iman, tidak menyekutukan Allah. Walaupun dia beramal soleh tetapi dia tidak beriman, maka Allah akan murka saat ketemu sama dia. Nah, ini nanti jumpa sama Allah, Allah senang. Ya. Nah, kalau Allah Ta'ala senang jumpa, Masya Allah, ya, luar biasa kalau Allah itu apapun yang kita inginkan, Allah akan penuhi. Ya. Baik. Ini ada keluarga punya anak, ya, anak itu ada di luar. Bapaknya itu dapat berita dari masyarakat, kalau anaknya di luar rumah nakal, luar rumah. Orang tuanya nggak tahu kalau di luar rumah anaknya nakal. Dapat berita dari masyarakat, anak itu kalau di luar rumah apa? Nakal. Berapa kata orang tua biar? Kalau enggak dia mau pulang kemana dia pulang kalau nggak pulang ke rumah? Nah, ente mau pulang kemana kalau nggak pulang ke rumah Allah? Karena kita ini semuanya pulang Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang tua biar ini nakal. Ya, ntar kalau dia pulang. Tapi ada kata-kata awas. Awas ntar kalau dia pulang. Kiri-kiri disediain apa itu bapaknya? Sompangan. Tapi kalau ada anak dapat berita orang tuanya, masya Allah anak itu di luar rumah rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, kata orang tuanya, ntar kalau dia pulang, sama-sama pulangnya mana? Karena anak kan belum punya rumah, tapi pulangnya mana? Kira-kira apa disediain bapaknya? Ini motor baru. Nah itu, kalau kana yarju liqa Allah, wa kana yarju liqa Rabbih fa'yamal. Kata Umar bin Abdul Aziz saat beliau ya, mulai pidato politiknya itu, apa kata beliau? Usikum bitaqwa, fa innahu la yaqbalu Allah wa yuhibbu taqwa, wa la yuhsibu illa Allah, dan Allah tidak senang saat jumpa kecuali orang yang bertakwa. Nah ini apa kaitannya? Pidato Umar seperti ini kan judulnya ini, ya, hakim itu harus menegakkan keadilan. Ini judulnya. Waqad kana qaumun min al-wulati mana'u al-haqqo. Waqad kana qaumun, kata Umar bin Abdul Aziz, ada kaum itu komunitas, ya. Ada masyarakat terdahulu minal-wulat dari pemimpin, dari penguasa. Ada penguasa terdahulu. Mana'u al-haqqo. Mereka itu mencegah. Apa itu mencegah? Ya, al-haqqo. Apa mencegah? Tidak memberikan hak kepada yang semestinya nerima hak. Siapa itu yang nerima hak? Rakyat. Ya. Seharusnya ini kan ya, segala kekayaan bumi milik siapa? Rakyat. Ya.
rakyat ini dicegah haknya, ya. Bukan dikasih haknya, tetapi dicegah. Itu kau nggak tahu kan? Waktu kan kau minal mulat itu ada penguasa. Mana ya, mereka yang berkuasa itu mencegah haknya rakyat. Hatta stawa minhum syira'an wa badalul batinah hatta pada minhum bina'an. Hatta stawa minhum syira'an sehingga istawa minhum syira'an sehingga rakyat itu hatta istawa minhum rakyat itu disuruh beli. Padahal itu nggak perlu beli. Ini ada 3 yang hak umum. Ada air, ada bensin. Bensin itu rakyat. Nggak boleh dijual-belikan. Ini sebab ini apa? Nah, milik hasil bumi. Harus semuanya itu untuk keperluan air, ada bumi. Kalau dulu ada garam, ada bumi, ada garam, ada apa tadi? Ada bumi, ada garam, ada air, ada apa tadi? Udara. Ini nggak boleh berjual-belikan. Jadi penguasa yang boleh itu kepada rakyatnya, dia sebut beli. Kalau ente nggak beli, kenapa? Padahal itu hak. Mana al-haq hatta istara minhum syira'an wa badalul batil hatta kada minhum wa badalu mereka itu apa yang dibadalu? Penguasa. Kalau untuk batilan mereka kasih, kalau untuk rakyat ditahan-tahan. Hatta kada minhum bida'an sehingga ada rakyat yang dipaksa untuk nebus untuk apa? Nah itulah gambaran penguasa yang zalim. Kata Sayyidina Umar bin Khattab bin Abdul Aziz, wallahi laulah ya sunnatun minal haqqi umitat fa'ahyituha. Laulah sunnatun minal haqqi umitat fa'ahyituha wa sunnatun minal batili uhliyat. Kalau ini tadi umitat, kalau ini apa? Uhliyat fa'amat Tuhan. Ya, ma balaitu an Aisyah waqan wahidan. Kata Umar, kalau bukan karena ada sunnah peraturan Rasulullah yang hak yang pernah dimatiin oleh pemimpin sebelumku, ya. Kemudian aku menghidupkannya. Nah, kalau bukan karena sunnah Rasul yang sudah dimatikan oleh penguasa sebelum aku, ya, yang harus aku hidupkan kembali. Dan kalau bukan karena ada sunnah yang batil, peraturan Rasul yang peraturan manusia yang batil, ya, yang telah dihidupkan oleh penguasa sebelumku, aku wajib untuk mematikan. Kalau bukan karena itu, maka itu anak itu akan saya nggak peduli, lebih baik saya mati sekarang. Itu dia tuh. Seorang pemimpin harus begitu. Ya. Jadi pemimpin itu ingin menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya, bukan apa itu menzalimi rakyat. Seandainya bukan kewajibanku untuk menghidupkan sunnah yang sudah batil atau sunnah yang sudah mati aku hidupkan, ini saya lebih baik aku mati. Wa in akhaduhu li anfusihim, ini terus aslihu akhiratakum. Nah ini nasihatnya kepada seluruh warga, ini aslihu akhiratakum. Apa ini? Perbaikilah negeri akhirat. Tasluh lakum di dunyakum. Misalnya agama pun akan misalnya dunia kamu akan apa? Akan baik. Perbaikilah akhiratmu, misalnya dunia kamu akan apa? Jadi kalau kita perbaiki akhirat, pasti dunia akan inna mra'an laisa bainahu wa baina adam illa al-maut.
inna ro'an laisa bainahu wa baina Adam illa, tidaklah seseorang antara dirinya dengan Nabi Adam kecuali maksudnya jadi ada antara dia dengan dirinya. Kita ketemu ya, kita ketemu yang memisah kita antara mereka yang sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah karena kita masih hidup. Tapi kalau kita udah meninggal dunia nanti kita ketemu kepada siapa tuh? Kepada nenek moyang kita yang udah dipanggil lebih dahulu. Inna mra'an laisa bainahu wa baina Adam illa al-maut. Inna illa al-maut. Lama arraqun lahu bil maut. Inna mra'an laisa bainahu wa baina Adam illa al-maut. Lama arraqun lahu bil maut. Orang meninggal dunia ma'arraq. Apa itu ma'arraq? Ma'arraq itu apa? Berkeringat. Ma'arraq kan apa? Orang meninggal dunia berkeringat. Kenapa tuh? Nah, karena ya ketemu sama malaikat maut, ketemu sama Allah, sehingga ya, berkeringat. Lama arraqun lahu bil maut. Baik. Nah, seandainya kita hidup di dunia ini baik, ya, maka seandainya kita berada baik, akhirat kita di sini dunia kita akan. Nah, itulah tadi kisah. Ini kan kemarin judulnya, ya. Nah, apa itu kemarin judulnya? Kewajiban penguasa untuk menegakkan keadilan. Baik. Alkis misalnya, jauh normal, tidak, ya jumpunau minal amwat. Ini Umar juga penguasa ini. Umar itu bukan ada Umar pekerja ini, pegawai, penguasa yang ngurusin rakyat, Umar. Itu jauh itu apa? Kezaliman para penguasa. Nah, ini biasanya umatnya ambil, ya, ambil. Mintain pajak, orang mintain pajak. Jauh umat bima dibunuh apa yang dia kumpulin, harta rakyat, harta warga yang diambil kumpulin, nah ini diperboleh. Bayar fihi ilal qawaninil adilah di dawawinil a'immah. Bayar fihi supaya yang dilakukan itu legal gitu. Ya, supaya yang dilakukan legal, bikin peraturan. Ya, peraturan kawanin kan undang-undang, bikin undang-undang. Di dawawinil apa? Dawawinil a'immah. Dawawin diwan, namanya diwan. Nah, waktu zaman dulu itu semua dapat gaji. Imam dapat gaji, muadzin dapat gaji. Fayahmilun nasa 'alaiha wa ya'khudul umal biha. Ya, yang lain disuruh bayar pajak. Kemudian apa? Pajak itu diambil aja itu. Ini pegawai pajak yang ketangkep itu gitu. Gajinya nggak seberapa. Nah, ya untuk umal itu kan ya, pejabat itu ngambil. Ya milunas alaiha, ambil dari orang kemudian dia diambil. Wayan dur fi mastadaduhu. Wayan dulu fi mastadaduhu. Mereka melihat apa yang mereka apa. Ini kan istazad itu minta tambah. Ini naik. Pajak. Fa'in rofa'u ila baitil mal amaro biladi. Apabila ya mereka itu bawa ke baitul mal, dan harusnya ini harta yang dari rakyat harus gimana? Bawa ke baitul mal. Maka dia perintah untuk mengembalikan. Kalau lebih diambil. Tapi kalau kurang kita apa? Rakyat. Wa in akhadhu bi anfusihim istarji'uhu bi albabi. Apabila diambil buat dirinya, ya,
Istadna'ahu al-Baghi dikembalikan kepada yang punya. Inilah gambaran-gambaran kedoliman yang dilakukan oleh siapa? Pegawai kita, pegawai. Baik. Baik, sedikit lagi. Waktu hukumnya ini selalu setelahnya nyebut itu ada hikayat itu. Hikayat itu bukan ada yang dongeng. Fiktif itu, ini benar-benar terjadi. Waktu hukumnya anil muhtadi, radhiyallahu anhu. Muhtadi ini salah seorang raja yang namanya Muhtadi. Ini pada dinasti Abbasiyah. Anak hujan saya mandil Maghrib. Beliau Muhtadi duduk pada suatu hari di mana nih? Pengadilan. Nah ini pengadilan untuk apa itu? Untuk mengadili apa? Kezaliman. Faruqiat ilaihi. Khososun fil kusuri. Faruqiat ilaihi, ada orang yang melapor gitu. Rukyat ini kan melapor kepadanya. Khososun fil kusuri. Apa itu khososun fil kusuri? Fa'asalana. Apa rukyat dilapor kepadanya khososun fil kusuri. Khososun itu pendapatan yang kusur. Apa itu kusur? Pecah-pecah. Fa'asalana, beliau bertanya. Faqala Sulaiman bin Wahab kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qasatan khurrajan ala ahli sawad wa ma qataha min nawahil masyriq wal maghrib warfan wa ainan wa kanat tarahimu wa dalaliru makrubatan ala wajhi Kisra wa Qaisar wa kana ahlul buldani yu'aduna ma fi aydihim minal mali adadan wala yaduruna fi fadli ba'dil azan ala ba'dil summa fasadan nasu fasoro arbabu kolodi yu'aduna tawariyata lati ya'arba'atu gawani wa tamassaku bilwafi alladhi wajhuhu wajhul mithqal. Kemudian malam walazian al-iraqah qala ba'iyata ilwafi wa azamahum mulkusura wajarah bihi Umaru Bani Umayyah ila an wuliya Abdul Malik bin Marwan. Ini kisah-kisah ini mencontohkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pegawai pajak ini. Jadi bukia anak anil Muhtadi dari Muhtadi radhiyallahu anhu. Anak hujan saya beliau pernah duduk di mana? Di kantor pengadilan. Faruqiat ilaihi, kantor pengadilan perpajakan yang sampai kepadanya khososun fil kusur. Nah ini apa ini? Ya pajak-pajak yang apa nih? Yang pecah-pecah. Nah waktu zaman dulu kalau yang utuh itu mahalan, kalau yang pecah apa? Murahan. Kalau dulu ada uang recehan, ada uang apa nih? Kan dulu kan uang itu bukan kertas, dulu pakai dinar, pakai dirham. Kalau yang pecah-pecahan murahan. Kalau yang ini yang mahalan, itu nilainya gedean. Ini kalau pakai pajak waktu nyetor itu yang dicetor yang mana ini? Nah, Fasa'ala anda, beliau ini nanya tadi, kenapa? Kemudian faqala Sulaiman bin Wahab, kata Sulaiman bin Wahab, karena Umar bin Khattab, dulu waktu Umar bin Khattab qasatan kharaj ala ahli sawad. Umar pada waktu jadi apa itu Amirul Mukminin, ya, apa itu qasatan, membagi kharaj itu hasil apa kharaj? Hasil bumi, ya, hasil bumi itu ala ahli sawad. Waktu zaman Umar dulu hasil bumi Umar bagi-bagi kepada cewek. Ahlu sawad kepada umumnya kaum ini. Sebab ini adalah haknya, hak-haknya. Wa ma fataha min nawahil masyriq wal maghrib. Tidaklah Umar membuka daerah baru. Hanya membuka daerah baru yang tadinya dikuasai oleh penjajah, kemudian Umar bebaskan. Itu namanya membuka. Tidak ada daerah yang dibebaskan, ya.
oleh Umar, dimerdekakan oleh Umar dari penjajah, baik yang ada di masjid dan yang ada di maghrib, ya. Warokok, ya. Warokon, wa'ainan, ya. Warokon, dan warokon itu apa? Uang ini. Warok, itu kan warok itu apa? Warikon, warikon. Perak, wa'ainan. Wa kanat ad-darahim wa dananir madrubatan. Waktu itu uang apa itu? Uang logam yang terdiri dari dirham dan dinar dicetak ala wajhi Kisra. Wa Kaisar gitu ya. Di daerah-daerah timur yang dulunya di bawah kekuasaan kerajaan Persia, itu kan uangnya itu gambar siapa? Gambar Kisra itu. Kalau daerah yang sebelah utara dan barat seperti Mesir, itu di bawah kekuasaan dijajah oleh Romawi. Maka uang itu apa itu? Gambar ini gambar siapa? Itu. Cuma Jokowi Widodo belum lagi gambarnya. Iya, ada Soeharto, ada Soekarno. Nah itu uang ratusan. Nah pada waktu itu katanya Umar membuka daerah timur, daerah barat, uang tuh, ya kan orang bayar pajak kayak pakai uang, kayak apa. Nah itu masih tetap madrubah dicetak ala wajhi Kisra wa Kaisar, ya. Atas apa itu? Maksud timbangan nilai mata uang itu, ya nilai mata uang apa itu tadi kerajaan apa? Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Romawi. Karena ahlul Quran yu'aduna ma biyadihim nama. Ahlul Quran artinya semua negeri yang telah dibuka. Nah, itu mereka apa itu? Membayar kepada Umar. Ya. Kalau mereka nggak masuk Islam kan diperintah atau apa? Berarti dia itu, ya. Kharaj atau jizyah. Nama ada dan wala yang dulu nak tiba-tiba di lautan ala batin. Nah Umar tak pernah periksa ini berapa, ini berapa. Nah kemudian setelah kumpul dikembalikan kepada siapa? Pada rakyat, tak pernah diperiksa-periksa. Semua masa dan nah kemudian setelah masa khulafa Ar-Rasyidin, Abu Umar, kemudian ada Utsman, ada Ali, maka masa dan apa itu? Sudah rusak, ya. Fasorok arbabul kharaj yu'aduna tabarinya. Nah, sehingga arbabul kharaj, apa itu arbab? Orang pegawai ini, pegawai pajak ketika apa itu? Menyetor gitu, ya, kepada Baitul Mal. Al-Ladiyya arba'um dawanik, yang dulunya 4 apa danik, danik itu satu danik itu, ya, ini waktu zaman dulu, yaitu, ya, berapa itu? 6 dirham itu satu danik. Ada lagi miskol, kalau miskol itu 5 dirham, tuh, ya. Waktu zaman dulu langsung selain kepada Baitul Mal, kemudian Baitul Mal ya untuk kemaslahatan ya, umat, ya. Jadi ukurannya 4 dawanik, 4 danik, ya jamaknya 4 dawanik. Tamasaku bilwaki, apa tamasaku? Gak dikurangin, dapat sekian, ya, kemudian gak dikurangi, berikan kepada rakyat. Wa alzamahul qusul, ya. Akhirnya karena orang atau pegawai sudah rusak, akhirnya apa itu? Nah, akhirnya nggak seperti dulu, sudah dikurangin, ambil, dikorupsi kalau dapat kali yang tadinya diisrain, akhirnya setelah diterima yang awalnya 4 dawanik, akhirnya mereka kurangin. Tawasaku bil wafi alladzi wadnuhu miskol. Kalau miskol itu lebih kurang daripada berapa? Dina. Kalau dina danik itu 6 dirham, kalau miskol berapa? 5 dirham. Nah itulah yang namanya zaman sekarang itu apa? Korupsi.
Nah kemudian falamma wuliya Ziyad al-Iraq, ketika Ziyad menjadi wali Irak, wuliya diangkat menjadi wali Irak, talaba bi'ada'il waqti, maka beliau perintah kepada siapa, Umar, agar supaya memberikan kepada rakyat, memenuhi haknya rakyat, jangan sampai dikurangi. Wa al-zamahum al-kusura wa jarohi Umar lupa semuanya. Namun pegawai-pegawai Bani Umayyah kembali lagi apa itu? Berbuat wali sampai jadi raja namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah saat itulah Abdul Malik. Nah tadi Abdul Malik bin Marwan ini setelahnya itu baru dari Umar bin Abdul Aziz. Tadinya kita pada saat Umar bin Abdul Aziz berkuasa, maka Umar bin Abdul Aziz menegakkan keadilan, sehingga negeri Islam pada waktu itu apa? Diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sampai sini, sampai apa nih tadi? Wa ilaan wuliya Abdul Malik bin Marwan. Nanti ada Umar bin Abdul Aziz. Wallahu a'lam bishawab.